warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurin Albi Syahrin. Saya dari kelompok 6 akan membahas materi yaitu tentang pendekatan politis dan juga tentang pendekatan psikologis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas yang diajarkan oleh dosen pengampu Bapak Herman SOSI MAG. Baik, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu apa itu pendekatan politik dalam studi Islam. Pendekatan politik adalah salah satu upaya memahami agama dengan cara memahamkan nilai-nilai agama pada lembaga sosial agar timbul motivasi atau keinginan untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan dan perdamaian pada masyarakat. Pendekatan politik dibagi menjadi 5, yaitu 1. Pendekatan politik dekonvensionalisasi. Secara garis besar, untuk menyatukan perbedaan antara kelompok dan memelihara hubungan politik bersama dalam sebuah negara, seluruh identitas, keyakinan, simbol-simbol kelompok harus bisa ditinggalkan untuk sementara waktu dalam rangka mencapai suatu kesatuan dan kebersamaan yang lebih besar. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan politik dekonvensionalisasi adalah pendekatan atau usaha dengan meninggalkan seluruh identitas keyakinan yang berupa simbol dalam sementara waktu untuk menyatukan perbedaan antar kelompok dan memelihara hubungan politik bersama dalam sebuah negara agar tercapai suatu kesatuan dan kebersamaan yang lebih besar. 2. Pendekatan politik domestikasi Islam. Teori ini menggambarkan hebatnya Islam berkembang di Indonesia tetapi lumpuh karena didominasi kekuatan lokal. Menurut Hari J. Benda dalam Daniel Novada, berpandangan bahwa bangkitnya Mataram Islam sebenarnya adalah kekuatan Hindu Jawa, bukanlah Islam itu sendiri. 3. Pendekatan politik skismatik aliran. Teori ini dikembangkan oleh Robert Jay dan Clifford Goethe. Pendekatan skismatik memberikan gambaran tentang adanya realitas kelompok aliran dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik serta agama dalam masyarakat Jawa. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuatan di luar Islam yang senantiasa menyaingi bahkan menjinakkan yaitu kelompok abangan dan priai. 4. Pendekatan politik trikotomi. Pendekatan ini dikembang aliran Samson. Dalam aliran ini menjelaskan karakteristik Islam tidak dapat dilihat secara tunggal seperti santri, yaitu mereka yang tetap mempertahankan Islam sebagai baris dan norma dalam berpolitiknya. Berpolitik santri dibagi menjadi 3, yaitu A. Fundamentalis, yaitu menetapkan agama dalam aspek kehidupan termasuk bernegara. B. Reformis, yaitu menempatkan secara rasional posisi Islam dalam kehidupan politik termasuk membangun relasi bagi penerapan kepentingan Islam. C. Akomodisionis, yaitu kelompok santri yang lebih terbuka walau sepintas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dari metode gerakan tersebut merupakan langkah terpenting sebagai jalan berpikir atau alat negosiasi dalam politik. 5. Pendekatan politik kultural atau diversifikasi. Menurut Emerson, Islam dalam skala kebudayaan memiliki kemenangan yang hebat di Indonesia. Teori ini mengarahkan kembali energi politik umat Islam ke dalam kegiatan non-politik. Islam kultural akan memunculkan Islam yang lebih simpatik dan substantif. Dari penjelasan tersebut dapat diambil bahwa kesimpulan bahwa kultural menjelaskan Islam sebagai kekuatan budaya yang berhasil dalam menaklukkan politik. Selanjutnya, apa itu pendekatan psikologi dalam studi Islam? Yang ditekankan dalam pendekatan melalui studi Islam ini bahwa objek utamanya adalah jiwa manusia yang berhubungan dengan agama baik dari pengaruh maupun akibat yang ditimbulkannya. Psikologi agama memiliki beberapa pendekatan psikologi, antara lain A. Pendekatan struktural. Pendekatan ini adalah pendekatan yang digunakan oleh Wilhelm Wundt, di mana tujuan dari pendekatan struktural yaitu untuk mengetahui dan memahami pengalaman seseorang menurut tingkatan, jenis, atau kategori tertentu. Struktur yang digunakan oleh pengalaman tersebut merupakan teknik pengalaman dan introspeksi.
B. Pendekatan fungsional. Sedangkan pendekatan fungsional digunakan pertama kali oleh William James pada tahun 1910 Masehi, yaitu seorang penemu ruang laboratorium psikologi pertama di Universitas Harvard, Amerika. Pendekatan fungsional berfungsi untuk mengetahui dan memahami peran agama dalam mempengaruhi tingkah laku seseorang di dalam kehidupannya. C. Pendekatan psikoanalisis. Pendekatan psikoanalisis digunakan pertama kali oleh Sigmund pada tahun antara 1859 sampai 1939 Masehi untuk menerangkan secara rinci mengenal peran agama dalam mempengaruhi kepribadian seseorang serta hubungan agama dengan segala macam bentuk penyakit jiwa manusia. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa pendekatan psikologi agama sangat berkaitan erat dengan metode psikologi umum yang diciptakan dan dikembangkan oleh para ilmuwan di Eropa. Pendekatan umum ini juga yang digunakan oleh studi Islam, walaupun yang membedakan hanya beberapa aturan dasar dan ruang lingkupnya menjadi lebih sempit. Psikologi dalam Islam sendiri sebenarnya belum menciptakan teori-teori khusus yang digunakan untuk melakukan pendekatan psikologi dari studi Islam. Namun hal ini bukanlah sesuatu yang tidak benar sebab tidak bertentangan dengan metode Islam yang telah diajarkannya. Mungkin cukup sekian dari saya mengenai tentang pendekatan politis dan juga pendekatan tentang psikologis. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.